Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini saya akan mempresentasikan materi kebugaran jasmani. Ini judulnya, kemudian ini dibuat oleh saya sendiri. Next, berikutnya daftar isi, pengertian kebugaran jasmani, kemudian konsep kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani ada 10, diantaranya kekuatan, daya tahan, endurance, kemudian daya otot, muscular power, kemudian kecepatan, speed, daya lentur, flexibility, kelincahan, agility, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, akurasi, reaksi, reaction. Manfaat kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani sendiri di sini adalah sesuai yang sudah banyak di buku paket juga ada dan di buku yang lainnya juga ada, yaitu kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai atau cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalkan ketika kita mengantuk, maka mata berhak untuk istirahat sejenak. Next, berikutnya konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. 3 hal penting dalam kebugaran jasmani yaitu fisik, berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ, berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernafasan. Respon otot, berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Unsur dari kebugaran jasmani itu ada 10 komponen. Di antaranya yang sudah seperti tadi saya awal dikatakan, kekuatan atau strength, kemudian daya tahan, endurance, kemudian daya otot, muscular power, kemudian kecepatan, speed, daya lentur, flexibility, kelincahan, agility, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, akurasi, reaksi, reaction. Berikutnya, ini merupakan dari setiap unsur kebugaran jasmani dan bentuk latihannya. Yang pertama kita akan mengulas untuk kekuatan. Kekuatan artinya adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihan kekuatan yaitu squat jump, melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Kemudian push up, melatih kekuatan otot lengan. Kemudian sit up, melatih kekuatan otot perut. Angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Back up, melatih kekuatan otot perut. Ini contohnya push up ya. Nah, ini untuk melatih kekuatan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu daya tahan, endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif
dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan. Lari dengan jarak 2,4 km. Kemudian lari dengan waktu 12 menit. Kalau di lapangan yang standar itu kira-kira 5 sampai 6 putaran lapangan. Ya, lapangan yang standar, entah itu sepak bola, entah yang di stadion. Kemudian yang berikutnya lari multi-stage. Ini lari yang dengan jarak sekitar 20 sampai 25 meter. Kemudian ada rekaman musiknya. Nanti ada batasnya, kemudian ada kun yang akan sebagai pembatasnya. Dan sebagai startnya nanti anak memulai lari dari kun yang pertama, kemudian lari ke kun yang kedua, kemudian sampai seterusnya bolak-balik itu sampai rekaman selesai. Ada level-levelnya atau yang sering disebut lari level. Kemudian lari naik turun bukit. Nah, ini contohnya lari ya. Ini lari bentuknya bentuk lari estafet. Nah, ini jaraknya lari estafet itu ya lebih dari 2 kilo. Kemudian yang ketiga yaitu daya otot, muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot. Explosive power adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan. Vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai. Nah, ini untuk pemain basket, kemudian pemain bola voli, kemudian bulu tangkis, ini bagus untuk latihan ini. Kemudian front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Kemudian set jump melatih daya ledak otot tungkai. Nah, ini bentuk-bentuk latihannya semacam ini ya. Contoh gambarnya demikian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu kecepatan, speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 sampai 200 meter. Nah, ini adalah contohnya lari. Ini lari dengan jarak 200 meter yang dilombakan, entah itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian yang kelima adalah daya lentur, flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Nah, ini contoh gambarnya orang lagi berenang. Kemudian yang berikutnya adalah kelincahan, agility yang keenam. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau lari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Untuk bentuk latihan kebugaran jasmaninya dengan lari zigzag dan naik turun tangga. Nah, ini contohnya permainan sepak bola. Kalau dalam latihan-latihan dasar dalam sepak bola itu pasti ada lari yang melewati beberapa rintangan yang sudah dibuat sama coachnya, pelatihnya, yang berupa kun, ya lari bolak-balik, kemudian lari melompati beberapa kun dan sebagainya. Kemudian juga pemain bulu tangkis juga sama, hampir sama untuk latihan fisik itu bentuk latihannya sama. Untuk baik itu yang sepak bola maupun yang bulu tangkis, karena membutuhkan kelincahan juga. Kemudian yang berikutnya yaitu koordinasi, yang keenam, coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya
yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak, insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Nah, ini contohnya saya pakai gambar memanah. Ini karena memanah itu membutuhkan koordinasi antara gerakan tangan, kemudian pikiran untuk memanah busur ke sebuah target yang dipasang. Nah, ini merupakan koordinasi. Kemudian juga tadi yang sudah saya bacakan juga memantulkan tembok bola ke tembok dengan menggunakan tangan kanan, kemudian ditangkap kembali dengan tangan kiri. Kemudian ke-8, keseimbangan, balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan: sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Ya, ini saya contohkan yaitu handstand. Ya, nah, ini menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat badannya. Ini namanya keseimbangan. Sikap lilin ya juga sering dilakukan. Biasanya kalau kita praktek senam itu nanti saya akan ada penilaian sikap lilin. Kemudian di sini juga ada loncat indah. Nah, ini loncat indah yang dalam olahraga berenang yang sering dilombakan, loncat indah. Kemudian ada berjalan di balok kayu, ya, meniti kayu yang sering atau mungkin kalian dulu sering lakukan di sekolah, ya, di SD ada bambu yang ditata sedemikian rupa, kemudian kalian berjalan di atas bambu tersebut. Kemudian ketepatan yang ke-9 ya, akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran, seperti permainan olahraga bowling, memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Nah, ini saya sebagai sampelnya saya ambil olahraga bowling. Walaupun tadi di nomor 7 ini ada kepanahan, ini juga termasuk juga karena ketepatan juga termasuk dalam unsur memanah, juga koordinasi juga. Kemudian yang ke-10 yaitu reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Nah, ini saya contohkan sebuah permainan kasti yang sering kita sebut dalam Indonesia ya, atau yang di luar negeri itu ya softball. Nah, ini contohnya kan ada yang melempar, kemudian ada yang menangkap, dan juga ada yang memukul. Nah, dan juga ada reaksinya. Reaksi untuk setelah dilempar, kemudian dipukul, setelah berhasil baru lari. Nah, ini contohnya sebuah permainan yaitu softball. Kalau latihan ya tadi latihannya lempar tangkap bola. Next berikutnya. Nah, ini manfaat kebugaran jasmani. Berikut ini 10 manfaat yang diperoleh dari kebugaran tubuh. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang tepat. Kemudian yang berikutnya, mengurangi resiko obesitas, kegemukan ya. Kemudian yang berikutnya, mencegah penyakit jantung,
menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, stres ya, karena banyak pekerjaan dan tugas dan sebagainya, meningkatkan energi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos ya, pengeroposan tulang. Kemudian yang berikutnya, tambahkan juga fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelentukan persendian, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi eh, anak-anakku sekalian semuanya dan para pemirsa, manfaat kita untuk latihan kebugaran tubuh, untuk kebugaran jasmani itu banyak sekali. Jadi kalau bisa semasa pandemik ini kita silakan melakukan aktivitas berolahraga supaya tubuh kita terjaga dengan baik ya. Nah, tadi latihannya berbagai macam, tadi ada 10 latihan. Kemudian berikutnya, adapun tes kebugaran jasmani Indonesia yang sering dilaksanakan, yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang, yaitu tes denyut nadi maksimal, ya sering disingkat DNM. Kemudian tes Harvard Step Test. Nah, kemudian berikutnya tes lari cepat 60 meter. Nah, jaraknya 60 meter. Kemudian tes gantung siku tekuk, yaitu pull up. Nah, kemudian tes baring duduk atau sit up. Ya, tes-tes tersebut ini biasanya sering digunakan pada saat mau mengikuti pendidikan, entah itu yang semi militer ataupun semi militer itu berarti mungkin kedinasan, kemudian juga yang militer seperti yang masuk ke polisian, kemudian masuk ke menjadi tentara, entah itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itu pasti ada tesnya semacam ini. Ya, bagi anak-anakku sekalian yang ingin memasuki ataupun mengikuti pendidikan tersebut, ya silakan mulai dari sedini mungkin untuk latihan beberapa macam latihan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, ini contohnya ya, sit up gambarnya, kemudian ini pull up ya, pull up ini angkat angkat beban tubuh, kemudian juga ada lari ya, ini lari yaitu lari 60 meter gambarnya. Ya, kesimpulan ringkas yang kita peroleh dari penjelasan di atas bahwa semakin baik gaya hidup seseorang, maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Jadi kalau kita pengen sehat, ya mulailah menata gaya hidup dengan baik, berolahraga yang baik, yang rutin, kemudian asupan gizinya juga yang bagus, kemudian itu semuanya nanti akan menunjang aktivitas fisik kalian semua saat berada di lingkungan, entah itu lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekitar, tetangga, bergaul dengan teman dan sebagainya, ataupun di lingkungan kerja. Jadi nanti akan fisiknya akan fresh, seger, tidak akan gampang ngantuk ataupun cepat lelah. Itu manfaat dari kebugaran jasmani. Silakan bagi anak-anakku sekalian untuk bisa melatih unsur kebugaran jasmani tersebut, 10 unsur kebugaran jasmani, dan nanti sebagai tugasnya silakan kalian melakukan 10 unsur kebugaran jasmani di atas tadi. Saya minta contoh satu saja, nanti dibuat video, kemudian nanti kalian kirimkan ke tugas di channel Microsoft Team punya Pak Buran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya.
Apabila ada kekurangan ataupun salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.